Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Di video kali ini aku mau bikin roti isi pisang. Kebetulan aku punya sedikit pisang, jadi aku bikin roti isi pisang aja. Kali ini saya mau buat rotinya itu menggunakan metode tongzong. Ini hasil rotinya itu benar-benar empuk banget, lembut banget dan berserat banget. Adonannya juga cuma diuleni sebentar aja. Teman-teman penasaran kan gimana cara saya buat roti metode tongzong ini? Simak terus videonya ya. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan dan ke cara pembuatan. Pertama, kita siapin buah pisang yang udah matang. Di sini saya menggunakan pisang barangan. Teman-teman bisa menggunakan pisang raja bulu ataupun pisang ambon. Ini saya siapin pisangnya sekitar 6 buah, tapi yang saya pakai hanya 4 buah saja dan saya bagi menjadi 4 bagian. Kalau pisangnya mau dipotong menjadi 2 bagian juga boleh ya teman-teman. Ini pisangnya udah saya potong dan udah saya belah. Kemudian panaskan teflon, lelehkan 1 sendok makan margarin ataupun butter. Ini saya menggunakan margarin merek Blue Band yang Cake and Cookies. Nah, jika margarinnya udah meleleh semua, langsung aja kita lanjut masukkan pisang ke dalam teflon dengan cara dimasak seperti ini ya. Ini saya masak pisangnya nggak yang terlalu lama, cukup sampai layu aja. Nah, kemudian ini langsung aja saya balik seperti ini ya. Jadi saya masaknya nggak yang terlalu sampai mengeluarkan warna-warna coklat. Tapi kalau teman-teman sukanya sampai berwarna kecoklatan nggak apa-apa juga. Nah, sampai seperti ini aja saya masak pisangnya. Jadi nggak yang terlalu lama banget karena pisangnya udah mateng ya. Ini saya sengaja masak pisangnya agak dibanyakin karena bisa buat cemilan juga, dikasih keju sama coklat itu enak banget. Nah, ini udah selesai semua ya saya masak pisangnya. Tahap selanjutnya kita buat adonan tongzongnya dulu. Bahan pertama untuk membuat adonan tongzong, kita masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 2 sendok makan ataupun setara dengan 12 gram. Kemudian kita masukkan juga susu cair full cream 125 gram. Kemudian kedua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata dan sampai tidak ada tepung yang bergerindil. Jika sudah tidak ada tepung yang bergerindil lagi, langsung aja kita masak di atas kompor dengan api kecil saja sampai membentuk pasta. Nah teman-teman, metode tongzong ini metode apa sih? Jadi metode tongzong ini dalam bahasa Inggris sering disebut water rock, dalam bahasa Jepang sering disebut yudane. Nah teknik ini sebenarnya membuat roti ala Asia yang mencampurkan tepung dan cairan, bisa menggunakan air biasa ataupun susu hingga membentuk pasta kental sebagai adonan awal ataupun starter untuk menghasilkan roti yang lembut, mengembang dan tahan lama. Cara membuatnya seperti yang sedang saya buat di video ya teman-teman. Nah, ini udah selesai saya bikin adonan tongzongnya. Kemudian lanjut panaskan teflon dan lelehkan margarin sebanyak 20 gram atau sekitar 1 sendok makan. Boleh juga teman-teman menggunakan butter. Di sini butter saya lagi habis. Kemudian tahap selanjutnya kita timbang 1 butir kuning telur ditambah susu cair full cream sebanyak 70 gram. Jadi kedua bahan ini jumlahnya 70 gram ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya susu full cream boleh menggunakan air biasa ya. Kemudian kita masukkan setengah sendok makan ragi instan ke dalam campuran telur dan susu yang udah kita timbang tadi. Masukkan juga 4 sendok makan gula pasir. Kemudian semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata, sampai gulanya larut.
Dan cairan raginya ini kita diamkan selama 10 menit sampai raginya mengeluarkan busa. Jika raginya masih aktif, dia akan mengeluarkan busa-busa ya. Kemudian tahap selanjutnya, di sini saya sudah timbang tepung terigu protein tinggi sebanyak 225 gram. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 gram bread improver. Kemudian ketiga bahan ini kita aduk sampai tercampur rata supaya tidak tergumpal di satu sisi. Ini wadah saya sedikit lebih kecil, jadi saya mau pindahin ke wadah yang sedikit lebih besar. Selanjutnya kita masukkan bahan biang yang udah kita buat tadi. Raginya aktif dan masih bagus, jadi bisa langsung digunakan. Kemudian selanjutnya kita masukkan adonan tongzong yang udah kita buat di awal tadi ya. Dan pastikan juga adonan tongzongnya ini sudah dalam keadaan dingin. Kemudian semua bahan ini kita aduk. Ini saya aduknya menggunakan spatula terlebih dahulu. Kita aduk adonannya ini sampai kira-kira tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita lanjut masukkan cairan margarin yang udah kita lelehkan tadi, dan pastikan juga cairan margarinnya ini dalam keadaan dingin. Makanya waktu kita melelehkan margarin itu kita lakukan di awal supaya ketika mau digunakan itu margarinnya udah dalam keadaan dingin ya. Kemudian kita lanjut ulen menggunakan tangan. Pastikan sudah cuci tangan, tangannya juga udah bersih. Ini tadi saya sudah cuci tangan ya. Kemudian saya mau lanjut adonnya di atas alas kerja. Ini saya menggunakan silikon mat seperti ini ya. Adonannya ini diadon sampai kalis. Ini saya ngadonnya menggunakan teknik seperti mencuci baju. Kalau teman-teman nggak mau capek, teman-teman bisa menggunakan mixer ya. Menggunakan metode tongzong ini, ngadonnya itu benar-benar cuman sebentar. Ini tadi saya cuman adon selama 20 menit. Ini aja adonannya udah lentur dan udah kalis. Nah, tadi ini udah direntangkan, udah kalis ya adonannya. Jadi, saya sudahi aja ngadonnya. Kemudian adonannya saya bulet-buletin seperti ini. Adonannya saya masukkan ke wadahnya yang tadi. Kemudian adonan ini diistirahatkan selama kurang lebih dari 1 jam. Disesuaikan aja sama suhu ruangan masing-masing. Adonannya ditutup menggunakan serbet. Nah, ini adonannya setelah diistirahatkan kurang lebih 1 jam ya. Adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita kempiskan adonan, dibuang udara yang ada di dalam adonannya ya. Ini langsung aja saya pindahin ke alas kerja yang saya pakai tadi, sambil dikempes-kempesin seperti ini ya. Kemudian saya akan bagi adonan menjadi 8 bagian. Ini adonannya saya potong-potong aja menggunakan spatula. Atau kalau teman-teman mau besarnya itu sama, bisa ditimbang ya. Kemudian adonan yang udah dibagi menjadi beberapa bagian, saya bulat-bulatin seperti ini. Ambil satu adonan, kemudian dipipihkan. Adonan yang sisanya itu ditutup menggunakan kain bersih ataupun kain serbet bersih, supaya permukaan adonannya itu tidak kering. Nah, ini yang satu adonan ini dipipihkan aja menggunakan rolling pin seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya rolling pin, bisa menggunakan botol ataupun gelas yang berbentuk bulat. Nah, kemudian kita beri isian pisang yang udah kita tumis di awal tadi ya. Untuk isiannya, di sini saya mix menggunakan coklat. Sebenarnya sesuai selera aja, bisa ditambahin coklat ataupun keju, atau bisa ditambah menggunakan palm sugar, atau mau pisang aja, itu rasanya pun udah enak banget ya. Nah, kemudian digulung seperti ini dan agak ditekan-tekan,
Dan di sini saya ambil pisau, kemudian saya iris-iris bagian pinggirnya seperti ini ya. Kemudian ini digulung lagi sambil ditekan-tekan seperti ini ya, supaya tidak lepas. Nah, ditekan-tekan aja. Kemudian bagian bawahnya ini dicubit-cubit aja seperti ini untuk mengunci supaya tidak lepas. Soalnya pengalaman saya pernah nggak saya kunci-kunci seperti itu, jadi pas mengembang dia adonannya itu lepas sendiri ya. Ini saya lanjut dulu, masih menggunakan teknik yang sama. Cuman untuk isiannya di sini saya menggunakan pisang, coklat dan keju. Untuk bentuk rotinya bisa disesuaikan sama selera teman-teman aja ya. Nah, ini udah selesai saya ngasih isian sama ngebentuknya. Kemudian diistirahatkan selama kurang lebih 30 sampai 40 menit sampai mengembang. Nah, ini hasil adonan rotinya setelah diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Dia udah mengembang 2 kali lipat seperti ini, udah cantik. Kemudian siap dipanggang. Sebelum dipanggang ini aku olesin menggunakan susu cair. Ini pakai full cream ya. Oke, ini udah selesai aku olesi menggunakan susu cair. Kemudian siap untuk dipanggang. Ini aku panggang menggunakan oven listrik di suhu 160 derajat, api atas bawah selama 25 menit. Setelah 20 menit dimatikan api bawahnya. Kita pakai api atas aja selama 5 menit. Ini setelah 25 menit rotinya udah mateng. Aduh, seneng banget ya bikin roti metode Tongzong kali ini berhasil. Rotinya tuh bener-bener wangi banget ya teman-teman. Nah, ini baru keluar dari oven. Panas-panas kita olesi menggunakan butter. Ini aku campur butter menggunakan madu. Ini bener-bener hasil dari rotinya itu wangi banget ya. Apalagi dikasih olesan butter sama madu itu lebih wangi banget. Terus glowingnya itu tahan lama ya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, glowing banget. Nah, ini rotinya mau saya dinginkan dulu. Nah, ini setelah dingin rotinya makin empuk ya. Tuh empuk banget, lembut banget. Ini roti menggunakan metode Tongzong ya teman-teman. Tuh lembut banget ya. Ini saya mau coba belah ya teman-teman. Mau tunjukin ke teman-teman hasilnya itu benar-benar berserat banget. Masya Allah, lembut banget ya teman-teman. Ini senang banget ya teman-teman kalau bikin roti ataupun bikin jajanan, terus yang kita bikin itu berhasil, rasanya itu puas banget. Bahagia banget ya teman-teman. Tuh seratnya bisa teman-teman lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman. Teman-teman wajib cobain ya. Rotinya ini tahan sampai 3 hari ya teman-teman. Yang penting ditaruh di toples yang tertutup. Nah, ini ya teman-teman, Masya Allah, enak banget teman-teman. Teman-teman wajib cobain ya bikin roti menggunakan metode Tongzong kali ini. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.